Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair. Allahu Akbar. Berjumpa kembali bersama Ustazah Arif. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar subtema 1 dan subtema 2, hari ini kita akan belajar subtema 3. Namun, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Posisi adab berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, bersiap berdoa. Siap Ustazah? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum mulai belajar, siapkan dulu bukunya. Buku apa saja? Seperti biasanya, buku pena, buku latihan, dan juga buku tematik. Oke, silakan siapkan dulu anak-anak. Nah, kalau buku anak-anak sudah disiapkan, berarti sekarang sudah siap untuk belajar. Sekarang coba anak-anak buka buku penanya di halaman 145. Di situ kita akan belajar tentang menyebutkan aturan makan di rumah. Karena subtema ketiga kita adalah tentang musim penghujan. Jadi kalau kemarin subtema 2 tentang musim kemarau, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang musim penghujan. Bagaimana rasanya jika turun hujan? Apa yang anak rasakan? Bagaimana udaranya atau suhunya terasa? Iya, terasa dingin. Dan ketika terasa dingin, maka biasanya kita akan lapar. Betul nggak? Betul ya? Nah, coba disimak di halaman 145. Di situ diceritakan ketika hujan, Ibu Komang memasak sayur sup untuk menghangatkan badan. Nah, sebelum makan ada aturan-aturannya. Apa saja aturan yang ada di keluarga Komang? Coba dilihat. Yang pertama, sudah pasti berdoa dulu sebelum makan. Karena apa? Karena itu sebagai wujud syukur kita karena masih diberikan rezeki berupa makanan oleh Allah. Yang kedua, tidak bicara pada saat makan. Kenapa? Karena itu juga berhubungan dengan kesehatan. Nah, kalau kita berbicara ketika makan, maka bisa jadi makanannya justru salah masuk ke saluran tenggorokan dan itu akan membuat kita tersedak. Yang ketiga, membantu ibu merapikan meja makan setelah makan. Nah, itu juga adalah salah satu aturan yang baik karena kita ditugaskan untuk membantu orang tua. Dan yang paling penting, apalagi di musim wabah penyakit seperti ini ya, cuci tangan sebelum makan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Oke, coba sekarang anak-anak menuliskan tentang aturan makan apa yang ada di rumah anak-anak masing-masing. Oke, silakan ditulis dulu di buku latihannya. Oke anak-anak, kalau anak-anak sudah mengerjakan latihan menulis aturan makan yang ada di rumah atau menuliskan aturan makan sesuai dengan gambar yang ada di buku pena, maka selanjutnya silahkan buka halaman 151. Oke, saya tunggu. Sudah dibuka? Oke. Nah, di situ kita akan belajar menjelaskan aturan makan yang ada di rumah. Kalau tadi di keluarga Komang kita menuliskan aturan-aturan makan yang lebih sederhana, sekarang kita akan menulis aturan yang lebih rinci. Jadi, aturan di sini akan kita buat dalam 3 bentuk. Yang pertama, sebelum makan, aturan sebelum makan. Yang kedua, aturan makan pada saat makan. Yang ketiga, aturan setelah makan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak buka di halaman 152. Oke, sudah ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aturan sebelum makan. Kira-kira aturan apa saja yang harus anak-anak lakukan sebelum makan? Apa? Ingat kan kegiatan makan kita pada saat di sekolah? Yang pertama, harus cuci tangan. Sebelum makan, pastikan sudah cuci tangan.
Yang kedua, berdoa sebelum makan sebagai wujud syukur seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah aturan pada saat makan. Apa saja aturan pada saat makan? Yang pertama, ingat dengan hadis yang berbunyi la yasrobanna ahadukum qa'imah. Janganlah kamu makan atau minum sambil berdiri. Ya, yang pertama harus duduk, jangan berdiri. Yang kedua, tidak boleh sambil bicara. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak-anak sambil bicara bisa jadi makanannya keliru masuk tenggorokan dan membuat tersedak. Ada lagi yang ketiga, seperti di buku, tidak bermain pada saat makan. Oke, itu tadi contoh aturan pada saat makan. Selanjutnya adalah aturan setelah makan. Apa saja kira-kira aturan setelah makan? Yang pertama, jangan lupa berdoa sesudah makan. Sebagai wujud syukur lagi karena kita sudah diberi rezeki oleh Allah berupa makanan. Yang kedua, nah ini adalah wujud tanggung jawab anak-anak, yaitu membantu untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau piring, mencuci piring sendiri. Oke, itulah tadi aturan pada saat sebelum makan, sebelum makan, pada saat makan, dan sesudah makan. Oke, itu tadi Nak, silahkan dibaca lagi ya di bukunya agar lebih jelas. Ya anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang membuat aturan sebelum makan, saat makan, dan juga setelah makan. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran. Coba buka bukunya di halaman 160. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, kita akan belajar tentang apa ya akibat dari kita tidak mematuhi aturan pada saat makan di rumah. Sebelum itu, mari kita ingat kembali apa saja toh aturan sebelum makan saat di rumah. Yang pertama apa tadi? Iya, cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan tersebut? Apa yang terjadi apabila anak-anak tidak cuci tangan dulu sebelum makan? Iya, kumannya bisa ikut masuk ke dalam tubuh dan akan membuat perut jadi sakit. Atau yang kedua, berdoa sebelum makan. Apa yang terjadi apabila aturan tersebut tidak dipatuhi? Gimana Nak? Kira-kira apa yang terjadi? Iya, bisa jadi makanan tersebut jadi tidak berkah ya. Karena apa? Karena kita lupa untuk berterima kasih dulu kepada Allah karena sudah diberi nikmat berupa makanan. Nah, jadi dari situ kita bisa simpulkan apa toh fungsinya aturan itu? Aturan dibuat agar kita lebih disiplin, agar kita lebih bertanggung jawab. Seperti halnya tadi, aturan setelah makan, kita harus membantu orang tua membereskan makanan. Nah, berarti setiap aturan itu harus dipatuhi. Bukan hanya satu orang, tapi seluruh anggota keluarga. Oke. Demikianlah anak-anak materi kita hari ini tentang aturan makan di rumah. Ustazah harap apa yang tadi kita pelajari bisa anak-anak terapkan di rumah, sehingga anak-anak bisa lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Oke, sekian itu tadi materi pembelajaran dari Ustazah. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Posisi ada berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, bersiap berdoa. Siap Ustazah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak.